Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 11211038 mengikuti kelas perpajakan di kelas MA21C13. Baik, inilah tugas UAS saya. Kita akan membahas tentang pajak penghasilan PPh nomor 23. Nah, apa sih pajak penghasilan PPh nomor 23 itu? Definisi PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk dividen, bunga, royalti, dan imbalan sehubungan dengan jasa tertentu. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Baik, selanjutnya kita akan membahas objeknya itu ada apa aja sih. Yang pertama, objeknya itu ada dividen. Dividen itu imbalan yang diterima dari kepemilikan saham. Yang kedua ada bunga, imbalan yang diterima atas simpanan, pinjaman atau instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga ada royalti, imbalan yang diterima sehubungan dengan penggunaan kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, dan merek. Yang keempat yaitu imbalan jasa. Imbalan jasa tertentu seperti jasa konsultan, jasa teknik, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu tarif pajak PPh pasal 23. Tarif pajak PPh pasal 23 itu bervariasi berdasarkan jenis penghasilannya. Untuk dividen sendiri, pajak PPh-nya itu yaitu 15%, bunga 20%, royalti 15%, serta imbalan untuk jasa 2% dari nilai bruto. Nah, next ada pemotongan serta pelaporan PPh pasal 23 nih teman-teman. Pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama ada pemotongan. Pihak yang memberikan penghasilan pemotong wajib memotong PPh dari jumlah bruto yang dibayarkan kepada penerima. Misalnya, jika perusahaan membayarkan bunga sebesar 100 juta rupiah, maka pemotongan PPh 23 untuk bunga sebesar 20%, yaitu 20 juta rupiah, sehingga penerima hanya menerima 80 juta rupiah. Yang kedua itu ada setoran. PPh yang dipotong harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Setoran dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga yaitu ada pelaporan. Pemotongan PPh 23 juga harus dilaporkan melalui surat pemberitahuan atau yang disebut SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya, pelaporan dilakukan secara bulanan dalam SPT masa PPh. Oke, selanjutnya yaitu pengecualian dan ketentuan khususnya nih teman-teman. Beberapa jenis penghasilan mungkin dikecualikan dari pemotongan PPh 23. Tergantung pada peraturan yang berlaku atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Jika ada, PPh 23 juga tidak dikenakan pada wajib pajak yang memiliki status sebagai badan usaha milik negara atau lembaga pemerintahan tertentu, tergantung pada peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang paling penting nih teman-teman, kita akan membahas contoh studi kasus PPh pasal 23. Contoh nih ya teman-teman, dalam situasi PT ABC mengkontrak PT XYZ untuk jasa konsultasi dengan total imbalan sebesar 250 juta. Perhitungannya gimana nih? Perhitungannya PPh 23 tarif 2% untuk imbalan jasa, jadi 250 juta dikali 2%, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Jadi jumlah yang diterima PT XYZ setelah pemotongan 250 juta dikurang
juta rupiah dengan hasil 245 juta rupiah. Setoran pajak, PT XYZ wajib menyetorkan PPh 23 sebesar 5 juta ke kas negara. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di ujung video saya kali ini. Rizky Maulana izin pamit undur diri. Jika ada kekeliruan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.